Baik ya, kita mulai kuliahnya. Tolong video dinyalakan. Kalau Anda bermasalah terkait dengan My ITS Classroom, bisa menggunakan akses Zoom ya. Kemudian lihat jadwal di situ. Bisa, Anda seperti itu bisa enggak? Atau harus lewat My ITS Classroom? Halo? Harus lewat My ITS Classroom, Bu. Tapi nanti kalau misalnya ada teman yang sudah masuk, bisa minta itu link dari teman. Oh gitu ya ya ya. Berarti melalui link tidak usah menggunakan My ITS Classroom ya? Iya, bisa kalau seperti itu. Kalau saya tadi lewat My ITS Classroom, saya tunggu 15 menit nggak bisa, saya menggunakan akses dari luar. Ya, Zoom kemudian jadwal saya. Cuman kalau nggak salah itu nanti tidak terbaca oleh sistem di My ITS Classroom. Tapi paling nggak pembelajaran tetap bisa berjalan. Idealnya memang harus melewati My ITS Classroom idealnya. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Kemarin ada tugas ya untuk menentukan apakah fungsi itu homomorfisme atau bukan. Di sini kemarin tugasnya bentar. Nah, ini saya kasih tugas terkait dengan homomorfisme ada 2 ya. Matrik dibawa ke R ya di situ. Oke, kita lihat untuk yang di bukunya Pak Biono, kita buka dulu aja sebentar. Masih ada yang di luar enggak ya? 42. Berarti ada 4 mahasiswa yang belum bergabung ini. Sebentar saya bukakan ini ya. Oke, ya. Kita lihat di sini. Oke, kita mulai. Ini masih ada yang satu di luar. Kita mulai materinya untuk homomorfisme ring. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke homomorfisme ring, monggo. Enggak ya. Tugas nanti bisa Anda upload, sudah saya buka untuk mengumpulkan tugas mulai jam 9 sampai sore. Masa uploadnya cukup lama di situ. Memang sengaja jam 9, kenapa? Karena pagi Anda kuliah di situ. Ya. Oke, kalau enggak, saya lanjutkan materinya. Ya. Kita share ini. Oh, alhamdulillah pesertanya 43, berarti masih ada 3 yang di luar. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Kita masuk ke homomorfisme ring. Ya. Kemarin sudah saya tunjukkan bahwa homomorfisme ring ya. Di situ
Di situ homomorfisme ring itu memenuhi 2 syarat ya. Ini syarat pertama, ini syarat kedua. Syarat pertama, karena terhadap operasi plus, ring itu adalah grup komutatif. Sehingga syarat pertama ini menunjukkan fungsi C-nya itu adalah fungsi homomorfisme grup. Ya. Jadi syarat pertama ini kan kalau homomorfisme ring itu harus memenuhi operasi penjumlahan dipertahankan, ini penjumlahan di domain, ini penjumlahan di kodomain. Kemudian ini perkalian di domain, ini perkalian di kodomain. Itu. Nah, kalau saudara lihat ring itu kan sebenarnya dia grup komutatif terhadap penjumlahan. Sehingga syarat pertama itu syarat yang menunjukkan homomorfisme grup. Karena operasinya plus, maka di sini plus, ini plus. Ya. Jadi syarat pertama itu homomorfisme grup, ditambah dengan syarat kedua, akhirnya terbentuklah homomorfisme ring. Ingat, pada ring itu ada 2 operasi, yaitu operasi plus dan operasi kali. Makanya di sini syarat homomorfisme ring itu ada terhadap penjumlahan dan ada terhadap perkalian. Jadi istilahnya di sini homomorfisme itu mempertahankan operasi pada domain dan kodomain. Plus pada domain, ini plus pada kodomain. Kali pada domain, ini kali pada kodomain. Kita lihat, kemarin sudah kita tunjukkan syarat yang tidak memenuhi. Seingat saya seperti itu ya. Yaitu, kemarin kita sudah tunjukkan ada syarat yang tidak memenuhi kemarin. Sehingga dia bukan homomorfisme ring. Nah, bagaimana untuk yang memenuhi? Kita lihat ya strukturnya. Jangan lupa cara penulisannya Anda harus benar di situ ya. Kita lihat di sini. Ya. Di situ misalkan contoh, kita lihat penulisan yang benar supaya nanti Anda ketika membuktikan itu jelas ya. Bentar. Kok cilik ya, Rek? Ya. Contoh dari 8.11. Di situ saudara lihat fungsinya yaitu C dari 812. Ya. Saya pakai yang satunya aja, sebentar. Contoh 813, 812, saudara perhatikan di situ. Itu adalah C, itu domainnya adalah dari Z ke Z modulo 3. Nah, seperti ini ketika menunjukkan fungsi, membuat fungsinya, Anda menyesuaikan domainnya di Z, ya, di sini domainnya di Z, hasilnya di Z3. Sehingga di situ definisinya adalah ya, C X sama dengan Cn ya, kita menyesuaikan aja. Cn ya sama dengan 3n di situ. Cn sama dengan n modulo 3. Maaf. N modulo 3. Ya. Di situ kita tunjukkan ya, akan ditunjukkan bahwa C itu adalah home ring. Ya. Menunjukkannya bagaimana di situ?
Berarti kita harus bisa menunjukkan dua syarat. Ya. Yang pertama di situ, ya. Sebelum ini kita ambil sembarang N, M sembarang, supaya Anda nggak bingung nanti, ya. Di situ M, N anggota di Z. Nah, di sini Anda harus mampu menggiring di sini. Kita lihat ya, C dari M plus N. Berarti apa artinya di situ? Seperti yang kemarin kita sampaikan pertemuan pertama, maka definisinya disesuaikan dengan definisi yang kita buat di sini. Ya. Berarti kalau ini N, maka kalau C plus M, maka di sini M plus N modulo 3. Ya. M plus N mod 3. Nah, di dalam modulo ya itu kita mempunyai sifat bahwa M plus N modulo 3 itu sama dengan M modulo 3 ditambah N modulo 3. Ya. Berarti sama dengan, nah ini, M modulo 3, definisi fungsinya demikian. Ya. Maka ini apa berarti? Ini adalah CM. Ya. CM. Nah, sedangkan ini adalah CN. Nah, dengan menunjukkan seperti ini, berarti menunjukkan syarat pertama itu terpenuhi. Kalau dibuat lurus seperti ini, bagaimana? Monggo, nggak masalah. Saya cuma membuat ini supaya lebih enak. Ya, itu. Membuat seperti ini juga tidak ada masalah. Kemudian syarat kedua kita lihat. Berarti terhadap perkalian. Ya. Di situ C, ya, M kali N. Sama dengan, nah ini, berdasarkan definisi ini, berarti ini identik adalah MN, ya, modulo 3. Nih. Nah, ini nilainya sebentar, MN modulo 3. Nah, kemudian di sini sama dengan, nah, ini ke sini itu karena sifat modulo. Jadi seperti ini ke sini itu karena sifat modulo. Ini juga demikian. M modulo 3 dikali dengan ya, N modulo 3. Nah, itu. Ini saya kasih kurung. Ya. Sorry, salah ya. Kemudian ini. Biar cukup. Nah ini ya sama dengan, nah ini definisinya adalah CM dikalikan CN. Nah ini menunjukkan dengan Anda bisa mampu menunjukkan syarat pertama, jadi dari kiri ini nanti ya kita giring menuju kanan. Dengan menunjukkan dua syarat ini, menunjukkan bahwa ya, jadi di sini C itu adalah homomorfisme ring. Nah, homomorfisme rings di sini. Rings itu pakai S enggak ya? Oh enggak ya. Homomorfisme ring saja. Nah, ini. Caranya giring seperti itu, ya. Yang pertama contoh kemarin itu menunjukkan bukan. Contoh kedua menunjukkan dia homomorfisme ring.
Nah, contoh ketiga, contoh 81 ya, saudara perhatikan, pemetaan si Z4 ke Z6. Ya. Di sini didefinisikan si X sama dengan 3X 6, modulo 6. Ya. Kita lihat mungkin lebih enak di sini. Ya, saya uraikan satu contoh lagi supaya Anda tahu. Ya. Penulisan yang bagus di situ. Contoh 813. Pemetaannya dari mana ke mana itu 813? Kita lihat. Oh, maaf. Delapan 813 pemetaannya dari C itu dari Z4 ke Z6. Dengan definisi didefinisikan di situ CX ya. Saudara lihat CX sama dengan di situ adalah 3X modulo 6. Akan ditunjukkan bahwa C nanti adalah homomorfisme ring. Saya sekarang bertanya ya, kalau seperti ini X itu di mana ya? Milik Z4 atau milik Z6 ini? Monggo di komen. Ayo, ada yang bisa komentar? Ayo. Di Z6, Bu. Z6. X di sini milik di mana? Z4. Z4. Ya. Jadi walaupun kita nggak tulis modulo, ya, meskipun kan sebenarnya kalau ditulis lengkap kan seperti ini toh. Saudara lihat, kalau mau ditulis lengkap itu kan seperti ini. Tapi hanya untuk mempermudah aja. C ya. Maaf, ya. C dari ya, X modulo 4 menjadi sama dengan 3X modulo 6. Kan hasilnya seperti ini sebenarnya. Ya, maaf, saya hapus dulu. Nah ini. Jadi walaupun ditulis demikian, Anda harus tahu betul ini. Karena X berada di domain, maka X itu adalah dalam konsep modulo 4. Kenapa dikurung? Supaya 3-nya itu dalam modulo 6. Ya itu. Sebenarnya kalau ditulis 3X sama dengan si X sama dengan 3X, kita langsung peka di situ. X itu berada di modulo 4, nanti hasilnya berada pada modulo 6. Walaupun sama-sama dengan X. Gitu ya. Kemudian kita lihat buktinya. Kita buktikan di situ ya. Berarti ambil ya, sembarang ya, di situ X, Y berada di Z4. Ya. Yang pertama kita lakukan penjumlahan X plus Y sama dengan, nah ini artinya ya, ini 3X sama dengan 6 bisa kita tulis sama dengan 3X mod 6. Otomatis ya. Ketika kita mengatakan 3X modulo 6 berarti ini 3X modulo 6. Nulis gini sama maknanya. Ya, itu. Nah, di sini berarti kalau X plus Y berarti ini 3X plus Y modulo 6. Ya. Di sini berarti 3X plus Y mod 6. Kemudian, saudara lihat di sini.
Nah, ini ke sini itu kita gunakan konsep modulo 6. Ya, seperti ini bisa kita tulis sebagai 3x ya, mod 6 ditambah dengan 3y mod 6. Nah, sehingga di situ ini apa hasilnya? 3x mod 6 berarti identik dengan berdasarkan definisi dia si x. 3y mod 6 berarti sama dengan si y di sini. Berarti sama dengan ini si x ya, ditambah si y. Kemudian yang kedua, sorry ini si ya harusnya ya, bukan f ya. Di sini berarti si xy sama dengan ya, apa? Ikuti definisinya. Jadi ketika Anda memasukkan ikuti definisinya. Kalau 3x berarti ini 3xy mod 6. Ya. Nah, kita tahu di sini ya, kalau kita turunkan bentar. Kita tahu di situ ya bahwa 9 ya xy mod 6. Kita lihat dulu. Itu sama dengan berapa di sini? Sama dengan ya, 3x mod 6 dikali ya, di situ 3y enggak ada kok melayur ini. Salah ya. Sebentar. 3y mod 6. Kurang ke depan ya. Mod 6 berarti ini nanti sama dengan ya, di sini sama dengan, kita geser dulu supaya Anda tahu betul ya bagaimana cara menghubungkannya ya. 3y mod 6 ya. Ini adalah dari sini 3x mod 6 atau saya kurung aja di sini. Supaya jadi satu. Nah ini sama dengan ya. Berarti si x, maaf kurang jelas, si x ya kali si y. Nah, sekarang saya bertanya, padahal kalau si xy sama dengan ini, berdasarkan definisi tadi, si xy itu berdasarkan definisi bentar ini biar nggak mengganggu, tak taruh atas. Adalah kok. Saudara lihat ya, ini berdasarkan definisi si x sama dengan 3x modulo 6. Nah, sedangkan xy sama dengan 3xy modulo 6. Nah, ini ke sini tuh nilainya sama enggak? Ada yang bisa komen? Di kursi. Ayo, ada yang bisa komen? Giring, kan kalau ini sama dengan ini, sedangkan si X, si Y itu sama dengan ini. Kalau ditarik ke atas sama dengan ini. Nah, yang menghubungkan ini dengan ini apa ya? Apakah dia sama atau tidak? Kalau modelnya seperti ini. Silahkan dikomentari. Berbeda, Bu. Berbeda. Berarti 3XY
dengan 9XY berbeda? Iya. Ya. Berarti ini bukan sama ya? Berarti dibuat gini ya, nek berbeda. Nah, gini ya. Kalau maunya seperti ini, maka dikatakan C-nya bukan homomorfisme ring. Tapi hati-hati. Ada yang bisa komen lain? Sama, Bu. Sama ya, Bu. Kenapa sama, Mbak Fitria? Karena 9 mod 6 itu sama dengan 3 mod 6. Iya, betul. Hati-hati. Ya. Kita bicara domainnya, pembicaraan adalah modulo 6 di sini. Ya. Kalau kita lihat ini, memang kelihatannya berbeda. Ingat loh ya, mod 6 itu setiap kelipatan 6 dia nilainya 0. Ya. Tapi kalau kejadiannya dia tidak sama, berarti ini nanti kesimpulannya adalah bukan homomorfisme ring. Seandainya kejadiannya beda. Cara menunjukkan seperti ini. Tetapi dalam kasus ini sebenarnya dia sama. Kenapa? Nah, penghubungnya di sini. Kita lihat. Sama dengan di situ, atau saya buat ke depan aja supaya nanti lurus ya. Sama dengan kita tahu 3XY atau langsung 3XY aja. Sorry. Ya. 3XY mod 6 ditambah 6XY mod 6. Nah. Ini ke sini samanya kenapa? Karena kita tahu 6 mod 6XY ini adalah nilainya 0. Jadi sehingga dari si XY itu di sini akan terjadi sama terus. Bisa difahami ya. Jadi hati-hati kalau Anda bicara modulo. Ya. Dari ini ke sini kenapa ini? Ini sebenarnya identik dengan 0. Ya, nilai ini identik dengan 0 pada modulo 6. Sehingga bisa kita giring di sini, baru hasilnya bisa kita arahkan ke si X kalikan si Y. Ya. Ini nanti ya, baru di sini jadi si itu adalah homomorfisme ring. Tidak masalah ya, Anda misalkan Anda ada suatu pendapat, kalau pendapat Anda kurang tepat nggak masalah. Tapi tolong Anda hanya harus punya keberanian untuk mengungkapkan di sini. Jadi sekarang itu kita tidak hanya mempunyai banyak ilmu, tapi kita juga mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Tadi ada yang mengungkapkan salah, tidak masalah itu. Di sini forumnya adalah forum diskusi ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Nah, ini gambarannya untuk homomorfisme ring. Yang pertama kemarin kita tunjukkan ya bahwa di situ ada contoh yang bukan homomorfisme ring. Ini saya tunjukkan contoh yang memenuhi homomorfisme ring. Seperti ini, ditata seperti ini. Jadi namanya syarat pertama ini ya terpenuhi, Anda harus bisa menggiring dari sini, Anda giring menjadi ini. Nah, berarti syarat pertama ini terpenuhi. Syarat kedua dari sini ya kita giring menjadi ini. Berarti syarat kedua terpenuhi. Kemarin sudah saya sampaikan jangan membuktikan sesuatu itu dengan cara kita sendiri, tapi gunakan dengan cara yang ilmiah. Sehingga siapapun yang membaca paham maksud Anda dan tulisan itu benar. Gitu. Itu gambaran homomorfisme ring. Sekarang ya saya kasih contoh, kita uraikan ini agak sedikit berbeda untuk contoh 814. Kenapa saya buat seperti ini? Karena supaya Anda tahu betul bagaimana cara untuk membuktikan homomorfisme ring. Sekarang ini agak berbeda nih. Levelnya agak sedikit sulit ya, di sini. Oke, kita lihat contoh 814. Perhatikan konsepnya.
diberikan pemetaan homomorfisme si dari Z ke Z. Nah, pertanyaannya bagus di sini. Selidiki ada berapa banyak pemetaan homomorfisme ring tersebut. Ya. Pemetaan homomorfisme haruslah suatu homomorfisme grup terhadap tambah. Kenapa? Karena syarat pertama, saudara lihat, untuk membentuk homomorfisme ring, syarat ini dinamakan homomorfisme grup. Tapi terhadap penjumlahan. Ya. Itu. Kemudian karena Z adalah grup siklik dibangun oleh satu, maka image dari satu, ya, di situ sebentar masuk dia. Image dari satu yaitu si satu secara lengkap menentukan si. Maksudnya apa? Semua elemen di Z itu bisa dibangun oleh satu. Ya. Tuh, masih ingatkah apa yang dimaksud dibangun di situ? Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Siklik, masih ingat ya Anda siklik ya? Oke. Kita lihat di situ new dulu. Ayo, ada yang masih ingat? Siklik itu gimana? Ayo, siklik pada himpunan G. G, saya punya secara umum ya. Ini saya buat secara umum. Bahwa di situ G ya, terhadap ster itu adalah grup. Operasinya ster. Kemudian G itu dibangun oleh A. G itu dibangun oleh A, artinya apa? Bentar. A anggota dari G. Ya. G dibangun oleh A. Astagfirullahaladzim, salah, sebentar. Dibangun oleh A. Ayo, masih ada yang ingat ini artinya apa ini? Ayo. Atau grup siklik, G dibangun oleh A artinya apa? Halo. Ayo. G dibangun oleh A artinya apa? Silahkan komentar. Masuk lali kabeh sak kelas 45 mahasiswa. Ya, G dibangun oleh A apa artinya? Grup siklik. Halo. Silakan nanti dibuka lagi di aljabar 1 ya. G dibangun K itu adalah A pangkat N, di mana N anggota dari Z. Nah itu. Ini namanya G dibangun oleh A. Ya. Ya. Anggota dari Z. Ya. Nah, kalau operasinya jumlah bagaimana di situ? Ya. Di situ, kalau operasinya jumlah, G terhadap plus itu grup. Kemudian A anggota dari G. Salah ya. A anggota dari G di situ. Ya. Kemudian ya, G dibangun oleh A. Artinya apa? Berarti dia sama dengan NA. A anggota dari Z. Nah ini. A pangkat N kan berarti A ster A ster A ster A sebanyak N. Karena operasinya plus berarti kan A plus A plus A plus A.
Sehingga yang A pangkat N untuk operasi khusus plus cukup kita notasikan NA di situ. Nah, sedangkan Z di situ ya, bilangan bulat itu dibangun oleh 1. Loh kok bisa, Bu? Misalkan kita ambil bilangan bulat 5, itu diperoleh dari 1. Bagaimana caranya? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 5 kali. Min 5, itu bagaimana caranya? Ya. Min 5 itu berarti kalau negatif, berarti inverse-nya. Min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah min 1 sebanyak 5 kali. Menghasilkan min A. Jadi semua anggota di Z itu bisa diperoleh dari angka 1 dengan model ini. Ya, itu. Nah, dari sini kita lihat ya. Kita menuju ke contoh 812. 814. Ya. Kita selidiki ya. Dari Z ke Z di situ. Ada berapa banyak di situ? Ya. Atau tunjukkan, sebutkan semua homomorfisme ring ini. Disuruh di sini tugasnya itu adalah menentukan semua homomorfisme ring dari Z ke Z. Apa saja yang memungkinkan kita konstruksi homomorfisme ring dari Z ke Z di situ. Kita lihat di sini jawabannya. Pemetaan homomorfisasi haruslah suatu homomorfisme grup. Itu terlihat dari cara yang syarat yang pertama. Ya. Terhadap operasi tambah. Z adalah grup dibangun oleh 1. Maka image dari 1, yaitu C1, secara lengkap menentukan C. Kenapa? Karena kalau grup 1 itu berada di domain, maka C1 akan menentukan ya, di Z-nya sini. Z yang dimaksud itu adalah di kodomainnya. Dengan demikian, C1 sama dengan N anggota dari Z. Ya. Kita misalkan di situ, ya, di sini, Z itu dibangun oleh 1. Ya. Padahal di situ ya, dibangun oleh 1, maka image ya, image dari 1 yaitu kita lihat nanti supaya Anda tahu, yaitu C1. C1 itu berarti menentukan lengkap untuk kodomainnya. Ya. Secara lengkap menentukan C. Menentukan C. Nah, itu. Kita misalkan di sini ya, yang penting ini, misal ya, C1 itu sama dengan N. Startnya di sini, anggota dari Z. Ini saya buat merah. Nah, ini saya kasih merah. Ini. Misal, C1 sama dengan N anggota Z. Ya. Kemudian, saudara lihat, ya, di sini, N sama dengan C1. Itu karena permisalan ini. Sama dengan 1 itu kan diperoleh dari 1 kali 1. Saya tanya, ini ke sini karena apa? Ada yang bisa menjawab? Halo. Homomorfisme.
Homomorfisme syarat yang keberapa, Mbak? Kedua. Syarat yang kedua. Ya. Ini ke sini, itu syarat yang kedua. Padahal dari definisi tadi sama dengan N, berarti ini sama dengan N kuadrat. Ya. Sehingga dari sini, N kuadrat sama, saya tanya, N ini berada di manakah? Domain atau kodomain? Ayo, ada yang bisa jawab? N kuadrat, N dengan N kuadrat itu berada di domain atau di kodomain? Kodomain. Kodomain, betul. Kebetulan sama-sama Z di situ. Anda harus bisa bedakan. Kalau hasil itu pasti berada di kodomain. N kuadrat sama dengan N di kodomain. Kodomainnya adalah Z. Hal ini ekuivalen dengan N kali N-1 sama ini dikurangi ditambah min N, ini ditambah min N, sehingga ini 0. Ya. Atau langsung ke sini boleh karena sifat dari bilangan bulat. Bilangan bulat kan kita punya sifat N kuadrat, bawa ke kiri ya, min N sama dengan 0, sehingga N kali N-1 sama dengan 0. Nah, yang paling penting itu adalah yang ini. Ya, maaf. Dulu, Dimana 814 ya, sebentar. Geser ya. Yang paling penting itu adalah ini. Karena Z tidak memuat pembagi 0, kita tahu ya, Z itu kategorinya tidak memuat pembagi 0. Maka kalau modelnya seperti ini, N sama dengan 0 atau N-1 sama dengan 0. Sehingga selanjutnya kita sudah ketemu N sama dengan 0 atau N sama dengan 1. Maka yang memungkinkan menggantikan ini itu C1 sama dengan N. Ya. Ini nanti, saudara lihat di sini, kita kembali ke sini. Ya. Itu silahkan diisi oleh ini. Ya. Itu, kemudian akhirnya nanti, ya. Tepi hitam ya. Akhirnya nanti kita bisa peroleh di situ. Astagfirullahaladzim, sebentar. Ya. Nah, dari situ nanti dari yang di buku kan ketemu N sama dengan 0 atau ya di situ N sama dengan 1. Pada tadi berarti kemungkinannya ada berapa homomorfismanya? Yang pertama ya si 1 itu berarti sama dengan 0. Kalau si 1 sama dengan 0, berarti fungsinya adalah si N itu sama dengan 0. Itu. Kalau si 1 sama dengan 0, maka atau si M ya, boleh saja nih, pakai M boleh. Sebentar. Sini. Si M sama dengan 0. Kalau modelnya seperti ini dinamakan fungsi elemen fungsi 0, pemetaan 0 ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita peroleh tadi si 1 dari N ini tadi, si 1 sama dengan 1. Si 1 sama dengan 1. Artinya apa ini? Berarti kalau M akan dibawa ke M. Ya, tuh. Loh, kok bisa membentuk seperti ini? Bagaimana, Bu? Ini kok jadinya ini? Lihat, si 1 sama dengan 0. Kalau kita cari si 2. Si 2 itu kan berarti si 1 ditambah si 1. Berarti 0 tambah 0. Si 3, berarti si 1 tambah 1 tambah 1. Berarti si 1 tambah si 1 tambah si 1. Berarti 0 tambah 0 tambah 0. Akhirnya rumus umumnya demikian. Lain dengan ini, si 1 sama dengan 1. Kalau si 2, berarti 1 tambah 1. Berarti si 1 tambah si 1. Akhirnya hasilnya 2.
dan seterusnya, ketemulah ini. Sehingga di situ jawabnya apa? Jadi, ya, di situ jadi, ya, semua homomorfisme ring, ya, dari Z ke Z itu hanya pemetaan 0 atau identitas. Ya. Pemetaan identitas. Nah itu, pemetaannya hanya pemetaan 0 atau pemetaan identitas. Sekarang pertanyaan saya, sederhana aja dari kalimat ini. Saya kalau misalkan ya punya si dari Z ke Z. Ya. Dari situ kalau saya punya soal demikian, ya, si, astagfirullahaladzim, kok ngono? Sebentar. Ya. Di sini, oke. Ya. Soal ini kita lihat, misalkan saya punya si dari Z ke Z, saya definisikan demikian. Didefinisikan si X sama dengan 3X. Apakah si home ring? Apakah ada yang bisa jawab? Monggo. Ayo. Silahkan komen. Saya kalau misalkan saya mendefinisikan seperti ini, apakah dia home ring? Monggo. Ada yang bisa komentar? Silahkan. Anda lihat dari kesimpulan ini. Nah, ini. Dari sini kan mengatakan bahwa homomorfisme dari Z ke Z itu hanya pemetaan 0 dan pemetaan identitas saja, hanya ini saja. Sehingga kalau Anda membuat pemetaan yang lain, apakah dia home ring? Dijamin tidak. Langsung bisa kita simpulkan tidak. Pertanyaan selanjutnya, mana yang tidak terpenuhi? Lah, Anda cari apakah syarat pertama atau syarat yang kedua. Kalau seperti ini, langsung jawabannya dengan yakin bahwa jawabannya adalah tidak. Loh, kok bisa meyakinkan, Bu? Karena ada kesimpulan ini tadi, bahwa pemetaan dari Z ke Z hanya pemetaan 0 dan pemetaan identitas saja. Di luar itu, dia bukan homomorfisme ring. Nah, cuman masalahnya, kalau tidak, tunjukkan, jelaskan syarat berapa yang tidak terpenuhi. Silahkan dicek. Menurut Anda syarat berapa yang tidak terpenuhi? Syarat kedua, Bu. Syarat kedua, betul. Ini sebab ya tidak berlaku ya. Di sini F, X, syarat kedua berarti kali ya Mbak ya. Kali Y sama dengan 3XY. Ya. Di sini sama dengan, ayo. Di sini tidak sama dengan berarti ya. Tidak sama dengan 3X kali 3Y. Oh, ini C, berarti ini juga C ya, maaf. Berarti ini C. Ini tak hapus C.
si XY 3X 3Y ini berarti sama dengan si X kali si Y. Nah ini. Jadi memang kuliah modelnya seperti ini ya, tidak hanya ini aja kita baca, enggak, ngelujur, enggak, supaya Anda tahu betul artinya di situ. Itu nanti yang agak susah di 815 juga. Jadi konsepnya Anda harus tahu betul di sini. Bahwa homomorfisme ring dari Z ke Z itu hanya pemetaan 0. Yaitu pemetaan identitas. Di luar itu dijamin bukan homomorfisme ring. Misalkan saya ambil contoh ini. Ini fungsinya jelas Z ke Z. Tapi apakah home ring? Kalau dari kesimpulan ini jelas bukan. Kalau bukan, berarti ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu syarat yang kedua. Kalau ini, misalkan saya punya seperti ini. Punya lagi contoh 2 seperti ini. 2, ya. C dari Z ke Z didefinisikan ya. Si X sama dengan X pangkat 2. Boleh nggak seperti ini saya mendefinisikan? Ada yang bisa komen? Nah, boleh nggak saya mendefinisikan demikian? Boleh saja. Namanya fungsi Z ke Z itu kan asalkan domainnya X-nya berada di domain, setiap domain punya kawan, hasilnya di kodomain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ya, maaf tulisannya, mohon maaf ya, nanti kalau tulisannya rada elek, yang penting bisa dibaca ya. Apakah di situ si home ring? Ayo silahkan dijawab, kesimpulannya apa? Monggo dikomentari. Bukan, Bu. Kenapa bukan? Syarat mana yang tidak terpenuhi? Syarat yang pertama. Betul. Kalau kita mengatakan tidak, pasti ada satu syarat itu yang tidak terpenuhi atau dua syarat. Tidak, langsung yakin tidak di sini. Ya, itu. Kenapa? Karena kita sudah punya kesimpulan ini tadi. Kita punya kalimat ini bahwa apapun yang Anda buat fungsinya di luar ini pasti bukan homomorfisme ring. Ya. Nah, untuk mengatakan bukan kan harus tahu syarat mana yang tidak terpenuhi. Ini tidak, sebab atau tidak berlakunya enggak usah ya. Atau ditulis gini aja yang ini. Sebab syarat 2, ini saya ambil yang ini dulu. Syarat 2 tidak terpenuhi, yaitu ini, yaitu yang tidak terpenuhi ini. Kalau ini sebab syarat, ya, ini sebab syarat ya, 1 tidak terpenuhi. Ya. Yaitu Anda tunjukkan di situ bahwa si X, maaf, si X plus Y itu sama dengan ya, X plus Y kuadrat ya, di situ. Di sini ya.
Berarti, nah ini yang tidak terpenuhi. Tidak sama dengan ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Padahal ini ya, nilainya sama dengan si X, maaf, si X plus si Y. Ini caranya buktikan seperti itu. Ini ya, tolong perhatikan, Anda harus bisa menulis ya, ini kapan sama dengan, ini kapan tidak. Berarti kan ini dikaitkan dengan ini. Berarti nulisnya tidak sama dengan. Tapi ini dikaitkan ini tetap sama dengan. Baris kedua ke baris 3 kan sama nilainya. Ya, sama dengan yang ini. Nah ini. Ini berdasarkan definisi kan ketemu ini. Kalau X kuadrat ini. Padahal baris pertama dengan baris kedua jelas nilainya beda. Tapi baris kedua itu nilainya sama dengan si X ditambah si Y. Itu penggunaannya dari contoh 814. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini sebelum lanjut. Monggo. Adakah pertanyaan dari Anda? Silakan. Ayo, siapa yang ingin tanya? Setelah itu kita lanjut ke 815. Halo. Adakah yang ingin tanya? Ayo, adakah yang ingin tanya dari sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk contoh yang 815. Ya. Kita lihat contoh 815. Ini agak sedikit istilahnya sulit ya di sini. Kita lihat, kita tentukan order dulu untuk menolong contoh 815. Ya. Di sini contoh ya, 815. Ini kita menentukan order dari Z12 ya. Kita coba menentukan order ya, elemen dari Z12 ya. Di sini saya gunakan ya, oke, untuk membedakan satu, oke. Sebentar, saya buat seperti punyanya Pak Bi, oke. Kita lihat di sini Z12. Nah, order dari 1. Ayo, berapa nilainya? Ayo, silakan komen. Halo. Order dari 1 berapa? Kemarin ketika bahas Z4 cross Z6 bisa loh ya. Order dari 1 berapa yuk? Bu. Berapa? Berapa order dari 1? 12. 12, oke. Kemudian order dari 2. Berapa? Sebentar. 6. Ayo, aktif Anda. Ya, sama dengan 6. Karena ini menentukan order dari 3. 4. Oke, terima kasih. 4. Ya. Order dari piro rek? Sebentar, 4. 3. Lanjut ya, supaya tahu nanti lebih memudahkan kita menentukan di sini. Order dari 5.
Berapa kalau 5? 6. Ya. Benar ya? Wow, salah lah, An. Salah. Berapa? 12, Bu. 12. Yang nanti yang selalu 12 berapa aja ordernya? Yang prima relatif terhadap 12. Ya. Berarti berapa aja itu di sini? Berarti order dari 5. Tuh. Order dari apa lagi? 7. 7. Dari 7. Itu otomatis. Bentar. 7. Order dari berapa 11. lagi? 11. 11. Kalau prima relatif pasti dia adalah 12. Prima relatif berapa? 1, 5, 7, 11 itu. Pasti ordernya 12. Nah, 1 sudah, 2, 3, 4, 5 sudah, kita ganti 6 berarti sini. Berapa ini? 2. 2. 7 sudah. Order dari 8. Dulu. Sebentar. Order dari 8. Piro? 3 ya? 3. Order dari 9. Ayo piro 9? 4. 4. Mantap. Order dari 10. 6. 6 benar toh? 6 ya? 6. 11 sudah. Berarti sudah sebutkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini. Buat apa sih, Bu? Lah ini. Ini yang kita gunakan untuk menentukan semua homomorfisme dari Z6 ke Z12. Berapakah yang bisa kita sebutkan di sini? Nah, soal dari contoh 8 contoh ya. 8.15 pertanyaan demikian ya. C itu dari Z6 ke Z12. Tuh. Pertanyaannya, tentukan semua ya, homomorfisme ring ya, dari Z6 ke Z12. Apa saja yang bisa kita buat supaya nanti dia homomorfisme ring di situ. Ya. Ini bahas contoh aja bisa 1 kali pertemuan ya, tidak masalah. Supaya Anda konsepnya betul paham di situ. Nah, bagaimana untuk menentukan ini? Kita disuruh mengkonstruksi semua homomorfisme ring dari Z6 ke Z12. Langkahnya bagaimana? Kata kuncinya di sini. Nah ini. Di proposisi 3.22. Bagaimana kita lihat ya. Menggunakan fakta bahwa Z6 itu adalah grup siklik terhadap operasi tambah dengan generator 1. Jadi Z6 itu bisa diperoleh dari generator 1. Maka C1 itu sama dengan X anggota Z12 secara lengkap menentukan hasil. Dari proposisi 3.22 bagian 4 didapat bahwa ya, C1 harus membagi 1 di domain. Nah ini. Jadi kita lihat, saya tulis biar enak di situ. Kita tahu Z6 itu adalah dibangun oleh 1.
Elek ya, Rek. Dengar. Dibangun oleh 1. Modulo 6 di sini. Maka di situ ya, si 1 itu adalah secara lengkap menentukan ya di situ adalah si. Nah, menentukan secara lengkap untuk si. Kemudian ya, dari proposisi nanti akan terlihat. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Dari ya, proposisi ya, saya pakai merah. Di situ adalah proposisi 3.22. Ini sebagai perhatian Anda ya. Bahwa ya, hasil si 1 itu harus membagi order ya. Maaf di sini order dari si 1 ya harus membagi order dari domain. Bahwa di sini saudara lihat order dari si 1 maaf gini aja. Order dari sebentar agak susah nulis. Ini cuma piro. Ini tadi berapa ya jumlahnya? 10 tadi berapa ya? Salah hapus saya. 6, Bu. 6 ya. Maaf. 6. Berarti di sini ya. Order dari gini nulisnya agak susah ya. Si 1 order berarti gini aja. Si order si kurung 1 6 thread. Ini membagi order dari 1. Nah. Sebentar, salah. 1 order dari 1. Nah, ini. Nah, saudara lihat order dari 1 adalah order 1 tadi berapa? Sama dengan 6. Nah, Anda bisa ngikuti enggak di sini? Ini berada di mana kalau ini? Ayo, ada yang bisa komen? Ayo. Halo. Ayo. Ini hasil apa? Ini berada di mana posisinya? Kalau si 1. Pada dari set 6 ke set 12. Domain. Ini. Nah, set 6 apa set 12 kalau ini? Set 6. Ya. Set 6. Ayo. Anda harus bisa membedakan. Ini tuh hasil loh, Mbak ya. Kalau hasil harusnya berada di mana kalau seperti ini? Set 12. Set 12. Berarti order elemen dari set 12 yang membagi 6. Itu berapa saja? Membagi itu berarti ini pembaginya ya. Berarti berapa saja yang memungkinkan tadi? Yang membagi 6 itu berapa aja? Ini masuk enggak? Tidak. Ini masuk? Masuk. Iya. Masuk ya. Berarti ini masuk. Yang membagi 6 kan masuk ya. Saya cawang aja di sini. Ya. Ini masuk, oke. Ya. Kok tulisannya ini kono sih sebentar. Saya buat ini. Ini masuk, oke. Atau sebentar. Tak gawe abang ya. Bentar. Ya, oke, benar ini. Ini masuk. Karena membagi 6.
Kemudian mana lagi yang masuk? Ini membagi 6? Iya. Iya, Bu. 4 membagi 6? Enggak, Bu. A membagi B itu berarti B bagi A adalah bilangan bulat. Masukkah ini? Enggak. 3. 3 3 masuk. membagi 6? Masuk. Masuk. Ini? Masuk. 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 Ini? Masuk. 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 Ini? Tidak. Enggak. Ini? Masuk. Masuk. Masuk, Bu. Nah, ini. Berarti nanti fungsinya bagaimana di situ? Kalau C1 sama dengan X, ya, itu. Di sini, ini saya tambahi. Ya. Oke, saya kembalikan ke semula. C1, sebentar. Posisi dari proposisi ini, C1, misalkan ini kita masukkan sama dengan X, sama dengan X di modulo 12. Ya, sorry. Ya. X modulo 12. Ya. Ini saya kasih merah di sini untuk perhatian. Sebentar. Ini. Maka di situ ya. Oke. Maka ya, ini tadi masih saudara lihat ya, masih menggunakan proposisi 322 itu sifat pada homomorfisme grup. Kalau sifat pada homomorfisme grup yang memenuhi adalah syarat yang pertama. Paham ya? Maka dari sini, maka kita peroleh F homomorfisme grup yang mungkin. Homomorfisme grup. Yaitu kemungkinannya, ya. Yang pertama, itu adalah Fx, sebentar. Oh ini C ya, kita pakai C ya. C ya, dari X6 itu sama dengan 0. Kenapa? Kalau untuk fungsi netral, untuk fungsi pemetaan 0 itu selalu memenuhi homomorfisme grup. Ya. Yang kedua, apalagi tadi? Kita lihat yang ini. Kalau C1 sama dengan X, maka yang memenuhi tadi adalah 3. Sorry. Ini 2 ya. 2 memenuhi. Berarti C1 sama dengan 2X di situ. Si X ya di situ. Si X sama dengan 2X. Ini. 2X, nanti yang 3X, habis itu X, 8X dan 10X. Tuh. Ya. Sampai sini nanti berarti berapa? Berapa saja? Bentar, ya. Berarti yang mau 0, habis itu 2X ya. 0, 2, 4, 6, 8. Ya. Berarti di sini akan terpenuhi adalah C ya, dari X6 itu sama dengan 2, ya, sama dengan 2X modulo 12. 2X modulo 12. Tuh. Ya, astagfirullahaladzim. Ya. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu C dari 6, susah sekali ya nulisnya. C dari
X6 itu sama dengan tadi yang terpenuhi 2, selain 2 berapa? Di sini adalah 4X. 4 salah lagi. Ya. Di sini 4X modulo 12. Yang keempat, ya, C ya, dari X pangkat modulo 6 dibawa ke selain 4 tadi yang memenuhi adalah 6X, 6, 8, 10 ya. 6 di sini yang kelima C dari X sama dengan habis 6 di situ 8 8X modulo 12. Yang keenam adalah 6, 8, 10. C dari X sama dengan 10X. Oke, di sini 10X modulo 12. Ini ya. Jadi syarat tadi supaya dia bisa membentuk homomorfisme grup dari proposisi 322 bahwa order dari hasil harus membagi order dari domain. Di sini. Mana saja yang bisa membagi? Yang bisa membagi tadi saya sebutkan ini. 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang dipakai yang ini. Karena hasilnya yang ini. Kalau 1 hasilnya X, berarti kalau misalkan 2 hasilnya pasti 2X. Ya, dan seterusnya. Sehingga ketemulah 2, 3, 4, 6. Ya 3. Oh 3 enggak ya? 2, 4, 6, 8, 10. Ini. 2, 4, 6, 8, 10. Ini yang homomorfisme grup. Padahal yang diinginkan apa pertanyaannya tadi? Ya. Yang diinginkan adalah yang memenuhi homomorfisme ring. Berarti ada syarat kedua, ini baru syarat pertama. Ya. Syarat kedua adalah ini. Nah, ini syarat keduanya. Syarat kedua, karena memenuhi homomorfisme ring, maka X, seandainya si X tadi, si 1 sama dengan X, maka ya ini kalau diuraikan kan 1 kali 1. Kemudian 1, si 1 kali si 1 sama dengan X kuadrat. Dari sini, hasil yang X dipangkat X kuadrat yang hasilnya X. Itu berapa nih? Di sini tadi. Yuk. Maka hasil yang dikuadratkan itu adalah dirinya sendiri. Kita lihat. Ya. Di sini 2 dikuadratkan 2, berarti bukan. 4 dikuadratkan 16, hasilnya 4. 6 dikuadratkan 36 identik dengan 0. 8 identik dengan kalau basis 12 berapa? 4 ya. Ini 10 dikuadratkan 100 identik dengan 2. Jadi yang memenuhi hanya ini. Jadi pemetaannya adalah lihat. Jadi kondisi 2 ya, di sini saya buat gini aja kalau supaya Anda. Dari syarat 2 ya, itu diperoleh bahwa di situ si 1 ya X ya. Atau lihat di buku aja.
Sebentar. Lihat. Bentar. Lihat buku. Ya, persamaan itu maka diperolehlah nanti X modulo berapa? 12 di situ, ya. X modulo 12 sama dengan X modulo 12 dikuadratkan. Ini yang memenuhi hanya 4, ya. 4 dikuadratkan itu hasilnya dirinya sendiri. Jadi yang berlaku sebagai homomorfisme ring itu hanya di situ. Yang pertama itu adalah fungsi 0, itu pasti, ya. 0 plus 0, 0, oke, ya. Fungsi 0, C, ya, sama dengan 0. Dan yang kedua adalah fungsi dari C X6 dibawa ke sama dengan 4X12. Ini hasilnya. Jadi apa artinya? Dari sini uraian tadi, maka fungsi yang memungkinkan kita buat homomorfisme Z6 ke Z12, kalau homomorfisme ring itu ada homomorfisme grup, maka ada 6 fungsi yang bisa kita buat. Tetapi kalau permintaannya adalah homomorfisme ring, maka hanya ada 2 fungsi yang bisa kita buat di sini. Ya, itu contoh dari soal ini. Ya, contoh, ya. Misalkan saya buat, ya, fungsi f dari Z6 ke Z12. Fungsinya adalah fx, ya, sama dengan misalkan di sini 5x modulo 12. Sebentar. Nah, saya tanya, apakah F home group? Ayo, ada yang bisa jawab ini? Monggo di komentari. Yuk, silahkan di komentari. Ayo, siapa yang bisa komentar? Saya definisikan 5X, ya. Padahal home group-nya bisa kita buat apa? Untuk home group itu hanya bentuk ini saja. Yang bisa kita buat itu hanya bentuk-bentuk ini saja. Yang lainnya tidak bisa. Ya. Bagaimana? Kalau karena 5X tadi jelas dia bukan, langsung kita simpulkan tidak. Nah, untuk menjelaskan bahwa tidak berlaku, kita harus bisa uraikan. Ya. Di sini jelas tidak. Ya. Tidak. Ya. Nah, kenapa kita bisa langsung simpulkan bahwa home group yang mungkin kita buat hanya bentuknya 0, 2x, 4x, 6x, 8x, dan 10x. Hanya ini saja. Ya. Sedangkan yang bisa buat untuk nah, apakah ini fungsi home group? Jelas tidak. Kita pastikan. Ya. Kita lihat apa? Sebab di situ kita lihat F, ya, X plus Y modulo 6, atau gini ya, sorry, ya. X modulo 6 ditambah
Y modulo 6, ya, itu kan sama dengan, berarti ini kan sama dengan F. Ya, Anda lihat di sini, F X plus Y modulo 6. Ya, maaf, nggak kelihatan. X plus Y modulo 6. Ya. Kenapa ini ke sini itu karena definisi modulo 6. Jadi masih menyederhanakan domain. Ya. Setelah itu, karena definisinya ini, berarti ini jadinya adalah sama dengan, di bawahnya agak ke kanan ya, dikit, nah, biar bisa saya uraikan, sama dengan, di situ adalah 5X plus Y, ya, modulo 12. Karena ini modulo 5, maka ini 5X plus Y modulo 12. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Ya. Kita bandingkan sama dengan, ya, kita dengan ini. 5X 12 ditambah 5Y 12. Ya. Kita hasilkan ini adalah sama dengan, ini adalah Fx, F dari X 6, ya, ditambah F dari Y modulo 6. Nah, sekarang saya tanya, ya, ini dengan ini nilainya sama enggak? Sama, Bu. Sama, kok sama ya? Sebentar, ini kok, bentar. Sebentar ya Mbak ya. Yang tidak memenuhi yang syarat kedua, Bu. Yang tidak memenuhi? Syarat kedua. Syarat kedua, oke. Sebentar. Ada miss ini sebentar. 5 masuk enggak di sini ya? Enggak. Membagi ya, maka secara lengkap menentukan si 3.22 itu sebenarnya operasi plus. Sebentar. Iya, memang syarat kedua tidak terpenuhi. Sebentar Mbak, sebentar. Ada miss ini, ada miss sebentar. Kedua ya. Berarti homomorfismenya sebentar. Membagi. Sebentar, kita lihat proposisinya, sebentar. Kita lihat proposisi 322. Oh, ini. Saya klik, ada miss berarti di sini. Bentar. Ya. Proposisi 322. Maka, nah ini. Nek A berhingga, maka si A harus membagi A. Tapi kok gagal ya untuk ini. Sebentar. Ada yang miss ini. Sebentar. Saya agak... Bentar. Oh, ini sudah 847 ya. Oke, saya kira itu aja. Udah 847. Kita lanjutkan nanti hari Kamis ya. Saya carikan ini nanti. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya cuman kok gagal di sini. Apakah ada yang miss di sini nantinya? Oke ya, saya kira itu pertemuan hari ini. Maaf, ini sudah 8.50. Anda kok nggak bilang ini. Tolong nanti kalau waktunya habis, tolong saya diingatkan. Ya. Kita bahas lagi nanti di hari Kamis ya. Saya kira itu untuk sementara hari ini. Ya. Adakah pertanyaan sebelumnya? Saking asiknya ya, ternyata melebihi jam waktu. Oke, ada pertanyaan kah?
Kalau tidak, saya kira materinya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis, saya diingatkan ya. Sampai 8.40 soalnya saya diingatkan. Ya. Oke, selamat siang.